dan Pak Muji. Selamat ulang tahun Pak Muji. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali di acaranya Pak Muji. Siang ini saya diberi tugas untuk menyampaikan terkait dengan penyusunan dokumen tender serta evaluasinya untuk pekerjaan konstruksi. Ya. Tadi Pak Muglis mungkin salah sebut ya, pekerjaan konsultansi. Ini untuk pekerjaan konstruksi, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa sekali pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat terkait dengan lahirnya Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Sebelum saya sampaikan materi, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri. Saya yakin kawan-kawan se-Indonesia ini masih banyak yang belum tahu siapa saya. Saya Tatang Sontani, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Batang. Ya, Batang itu di Jawa Tengah. Saya sampaikan di slide ini peta Kabupaten Batang. Karena saya merasa, Pak Muklis ya, Kabupaten Batang itu banyak sekali yang belum paham dan belum tahu. Makanya ada yang bilang, di peta nggak ada kok Kabupaten Batang. Nah, makanya ini saya sampaikan petanya. Posisi Batang itu di antara Pekalongan dan Kendal. Di sana ada PLTU, ya, PLTU yang terbesar se-Asia Tenggara. Saya selaku narasumber pengadaan barang dan jasa pemerintah dari tahun 2012. Juga kemarin tahun 2019 saya juga selaku pendamping kontrak konstruksi. Apabila teman-teman yang membutuhkan pendampingan kontrak bisa menggunakan jasa kami, ya, karena kami ada kira-kira 70 orang pendamping kontrak. Pendidikan saya sarjana teknik arsitektur Universitas Islam Indonesia, alumni tahun 96. Ya mungkin sudah cukup lama, tahun 96. Kemudian ini di bawah saya nomor HP saya, silakan bisa dicatat, mungkin di grup sudah ada. Terkait dengan pengalaman, beberapa kali saya jadi PPK, KPA, sekarang jadi KPA. Ya, kemudian terkait dengan pengalaman yang tidak enak juga banyak. Beberapa kali ikut persidangan di kejaksaan, dipanggil beberapa kali. Ini bagian dari pekerjaannya. Semua orang pengen nyaman, tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari akan seperti itu. Yang penting on the track, yang penting di jalur yang betul. Semuanya bisa terbuka. Saya kira itu perkenalan saya. Untuk mempercepat waktu, saya ke slide pertama. Saya tadi dikasih waktu hanya 45 menit sampai 50 menit. Sisanya untuk diskusi. Kalau terlalu materi diperbanyak di kesempatan ini, saya khawatir kawan-kawan ini bosan. Untuk diketahui bahwa materi ini adalah khusus pekerjaan kecil ya. Pekerjaan kecil itu kita pahami kisi-kisinya dari nilai rupiah ya, dari nilai rupiah itu sampai dengan 2,5 miliar. Kenapa pilih materi ini? Saya yakin banyak sekali daerah ya, kabupaten kota yang mengalokasi kegiatan di APBD maupun APBD Prop, kabupaten Pemprov. Ini kegiatan yang masih kecil ya, 2,5 miliar. Segmentasi pemaketan usaha kecil. Nah, terkait dengan Permen PUPR 14 ini sekaligus saya sampaikan di file pertama untuk kawan-kawan ini, apa sih yang membedakan dengan Permen PUPR 7 2019. Di antaranya segmentasi ini mensyaratkan paling banyak satu SPU. Ya, seperti badan usaha. Kemudian
SBU disyaratkan sampai subkualifikasi. Ya, mungkin untuk kawan-kawan yang biasa bergerak di bidang jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi sudah paham subklasifikasi itu apa. Selanjutnya yang ternyata tidak ada lagi yang di usaha kecil ini adalah metodologi pelaksanaan. Jadi metodologi pelaksanaan ini sudah tidak dipersyaratkan. Ya, jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari penyedia yang merasa tidak pernah lulus hanya karena metodologi. Selanjutnya dari sisi personil manajerial, ya, ini sangat minimalis sekali. Ya, personil manajerial ini dipersyaratkan satu pelaksana, yang kedua adalah ahli atau petugas K3 dengan rincian jumlah orang 1 orang per jabatan. Ya, 1 orang per jabatan. Ini sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Kita tidak bisa kemudian menawar di aturan ini. Namun nanti ada kecualian-pengecualian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan dokumen pemilihan, ini di SDP yang Permen PU 14 ini masih sama, ya. Dokumen pemilihan tender itu terdiri dari dokumen tender dan dokumen kualifikasi, dari mulai umum, pengumuman, kemudian instruksi, lembar data pemilihan, dan seterusnya. Ya. Kemudian dokumen penawaran, ya, dokumen penawaran ini ada dokumen administrasi, kemudian dokumen teknis. Ya, makanya ini kita bisa langsung lihat di nomor 2 nih, dokumen penawaran teknis. Ini biasanya kalau di kita kan A itu adalah metodologi, ini langsung daftar peralatan utama, daftar personel manajerial, dan seterusnya. Ya. Sehingga di slide ini saya kasih kotak merah yang terputus-putus, ya. Ini menandakan bahwa ada hal yang berbeda. Metode pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini tidak dipersyaratkan. Selanjutnya di dokumen penawaran, ya, mungkin ini sama, ya, masih sama dengan yang dulu. Ya, saya lanjutkan. Kemudian di dokumen kualifikasi, ya, dokumen kualifikasi ini untuk Permen PUPR 14 ini diatur dalam SPSE, ya, dalam hal KSO, maka dokumen kualifikasi dilengkapi dengan form isian kualifikasi yang disampaikan oleh Leadfirm. Ya. Tuh. Selanjutnya, slide kami, jadi evaluasi dokumen penawaran, evaluasi dokumen administrasi kualifikasi, kemudian ke teknis, kemudian ke harga, dan kemudian ke kualifikasi, ya. Ada 4 tahap di dalam evaluasi dokumen penawaran. Kita ke yang pertama, di dokumen evaluasi administrasi, ya. Sering sekali kita atau PPK atau Pokja memilih jenis kontrak adalah gabungan. Saya tidak tahu apakah mereka memahami atau tidak kenapa memilih gabungan lamsam dan harga satuan. Kadang yang mereka pikir adalah gampang, milih saja gabungan. Padahal setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Di tata cara evaluasi apabila dipilih kontrak gabungan, maka untuk pekerjaan lamsam mohon diperhatikan koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran, hanya dengan menyesuaikan keluaran atau output. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa setiap pekerjaan lamsam itu yang kita perhatikan adalah keluaran atau output pekerjaan. Penawaran yang tidak melampirkan dokumen keluaran dan harga, maka ditetapkan sama dengan yang tercantum. Artinya bahwa apabila apabila si penawar ini tidak mencantumkan, maka dipersamakan, ya, yang tercantum dalam dokumen pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran. Selanjutnya, pilihan gabungan berikutnya adalah karena memilih pekerjaan lamsam dan harga satuan, maka untuk harga pekerjaan satuan ini bagaimana perlakuannya?
volume pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan. Nah, disesuaikan volumenya. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian, dilakukan pembetulan. Namun harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tetap, ya, dan seterusnya ini masih sebagai besar masih sama. Selanjutnya, dievaluasi administrasi, yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran. Ini masih sama ya buat Pokjai. Evaluasi administrasi itu ya pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Ya, kadang kita bilang, penawaran memenuhi persyaratan administrasi. Apa sih? Ya, kenapa sih? Ya. Yang pertama, syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan terpenuhi, yaitu A. Surat perjanjian KSO, apabila ber-KSO, kemudian dokumen penawaran teknis, kemudian dokumen penawaran harga, kemudian yang kedua adalah surat perjanjian kerjasama operasi yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, untuk mempermudah pembedaan, ya, ini saya sampaikan evaluasi kualifikasi yang dulu dengan yang sekarang, ya, yang dulu dan yang sekarang. Ini kursor saya putar ini di Permen PUPR 7 ya, mengatakan dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah, maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam isian. Kemudian pembeda di PUPR 14, dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah, maka data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi. Ini sepertinya kalau kita baca sesaat sepertinya mirip ya. Namun kalau kita contohkan masalah atau kasus, mungkin kita akan menjadi tahu ternyata ada beda. Contoh ya, contoh masalah, contoh kasus. Untuk Permen PUPR 7 ini, dipersyaratkan SBU bangunan gedung pendidikan, tetapi dalam form isian kualifikasi di-input SBU bangunan sipil. Dan dalam unggahan persyaratan kualifikasinya disampaikan SBU bangunan gedung pendidikan, maka kesimpulannya adalah gugur. Nah, yang membedakan apa? Contoh kasus yang hampir mirip-mirip. Dipersyaratkan SBU bangunan gedung pendidikan, tetapi pada form isian kualifikasi di-input SBU bangunan sipil. Dan dalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya disampaikan SBU bangunan gedung pendidikan. Maka yang dinilai adalah sesuai dengan persyaratan. Kesimpulannya adalah lulusnya. Ini yang bisa kita bedakan apabila kita contohkan dengan studi kasus. Selanjutnya, dievaluasi kualifikasi ya. Ini diperjelas ya, diperjelas. Di persyaratan kualifikasi ini diperjelas jika dibandingkan dengan Permen PU nomor 7. Peserta yang melakukan kerjasama operasi atau KSO, maka jumlah anggota KSO yang dapat dilakukan dengan batas paling banyak 3. Ya. Nah, tata cara penilaiannya ini, tata cara penilaiannya nanti di file berikutnya akan saya sampaikan dengan metode gambar supaya gampang. Intinya bahwa evaluasi yang disebutkan di SDP ya, ini untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam KSO. Ya. Ini nanti saya sampaikan dalam bentuk gambar, mungkin ini sebagai tambahan pembanding dengan SDP di Permen PU 14. Nah, terkait dengan KSO ini banyak sekali mungkin ya beberapa Pokja yang kurang begitu paham apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh di dalam KSO. Jadi esensi dari KSO itu sebenarnya adalah alih teknologi ya, transfer teknologi. Transfer itu dari mana? Ya, mesti dari yang lebih pintar atau di atas kualifikasinya. Makanya di sini ada persyaratan kualifikasi KSO yang dibolehkan. Kualifikasi sama, besar dan besar, menengah. Kalau kecil dan kecil ya tidak boleh. Kalau kecil dan kecil ber-KSO, gimana transfer teknologinya? Ya.
Demikian juga kualitas satu tingkat, ya, satu tingkat di bawahnya yang diperbolehkan adalah besar menengah, kemudian menengah kecil. Kalau besar kecil tidak boleh, loncatnya terlalu jauh. Saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di pembeda ya. Saya sampaikan dalam bentuk tabel ya. Evaluasi KSO ini untuk wajib ya. Jadi untuk Pokja untuk mengevaluasi lead-form-nya mana. Nah, misalnya sudah ketemu lead-form-nya ya. Maka wajib untuk lead-form adalah pengisian kualifikasi, modal mayoritasnya berapa, surat perjanjian KSO-nya mana, dan memuat dasar atau KD. Ini wajib untuk lead-form. Selanjutnya wajib untuk semua yang ber-KSO. Ya. Yang ber-KSO itu harus punya IUJK, NPWP, SPT, akta perusahaan, tidak masuk dalam daftar hitam, pengalaman kurun waktu 4 tahun terakhir, menyampaikan laporan keuangan, dan SKP. Ya, usaha kecil kan, SKP ya. Bukan. Ini adalah SKP. Kemudian untuk saling melengkapi. Ya, saling melengkapi itu kalau tidak ada ya dilengkapi dari anggota yang lain. Ini saling melengkapi. Yaitu SBU, ISO, kemudian SMK 3. Kemudian untuk penggabungan ya, ini penggabungan SKN anggota KSO supaya bisa tercukupi nilainya ya, ibarat untuk non kecil ya. Ini SKN untuk anggota KSO itu dari penjumlahan ya, penggabungan. Selanjutnya di file berikutnya kesalahan kualifikasi ya. Ini yang pertama adalah peserta berbadan usaha harus memiliki izin usaha jasa konstruksi IUJK ya. Ini saya pikir tidak perlu kita jelaskan lebih detail ya. Silakan bisa baca. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan di file ini, terutama di SKP ya, di SKP. Ya, di SKP. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dengan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran ya. Ini kalau misalnya menggunakan jaminan penawaran ya. Kalau ini usaha kecil berarti yang pencairan jaminan penawaran ini tidak ada. Ya, langsung ke sanksi daftar hitam. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Lanjut di evaluasi teknis ya. Evaluasi teknis usaha kecil. Ini yang dinilai di evaluasi teknis di personil manajerial. Ya. Kemudian peralatan utama. Subkon tidak ada karena ini kecil ya. Subkon itu 25 miliar. Berarti ini tidak ada. Kemudian dokumen RKK. Kita ke manajerial. Ya, evaluasi manajerial. Ada apa dengan evaluasi manajerial di peraturan yang baru? Ini rutenya seperti ini ya. Kita lihat daftar isian personil dulu. Kita cek. Kemudian jabatannya apa? Ya, posisi jabatan personil material yang bersangkutan. Kemudian riwayat pengalamannya atau referensi kerja dari pengguna jasa. Kemudian pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan, keahlian dengan yang disyaratkan. Kemudian pengalaman kerja yang dihitung per tahun. Ya. Kita nggak usah menghitung repot-repot bulanan ya. Pengalaman kerja yang dihitung adalah per tahun tanpa menghitung lama pelaksanaan konstruksi. Kemudian pengalaman yang dinilai apabila pengalaman kerja setelah personil lulus pendidikan. Jadi menghitungnya itu setelah personil lulus pendidikan minimal sesuai dengan persyaratan mendapatkan SKA statis. Selanjutnya pendidikan tidak dipersyaratkan. Ya. Jangan melihat lulusannya apa, apalagi lulusan dari mana, dari negeri atau swasta ya. Pendidikan tidak dipersyaratkan. Mempersyaratkan pendidikan bukan di sini ranahnya ya, tapi di lembaga pengeluaran sertifikasi. Saya lanjutkan sertifikasi kompetensi ya.
sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan saat pemilihan ya. Ini enak ya bagi Pokja pemilihan, sudah dimudahkan pekerjaannya, tidak perlu riweuh-riweuh, tidak perlu repot-repot membuktikan pada saat pemilihan. Peserta yang tidak dapat membuktikan sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP untuk personil manajerial yang diusul dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan dikenakan sanksi ya. Jadi pembuktiannya pada saat pengusulannya, ya, pembuktiannya di sini. Jadi di saat proses pemilihan tidak perlu dibuktikan, tapi pembuktiannya setelah dokumen kita serahkan ke BPK. Lanjut, ini contoh daftar personil ya. Contoh ya, ini paling gampang saya contohkan dengan daftar yang sedikit nyata ya. Contoh nama personil Joni, ya Joni. Riwayat pendidikan S1 lulusan tahun 2005, S2 lulusan 2008. Jadi nggak ada lulusan swasta atau negeri, nggak ada. Kemudian jabatan dalam pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana jembatan. Pengalaman kerja, pengalaman 3 tahun dalam pelaksanaan jembatan. Yang kedua, contoh ya, nama personilnya Adam, S1 lulus tahun 2008 sebagai petugas kelas keselamatan konstruksi. Ya. Ini untuk petugas ini tidak perlu pengalaman. Ya, jadi itu pengisiannya ya. Tata cara penilaian setelah ini diisi, menilainya bagaimana sih? Apabila daftar isian personil manajer tidak disampaikan, maka gugur pada evaluasi administrasi. Ya. Jadi kalau ini tidak disampaikan, gugur. Apabila daftar isian personil ini disampaikan ke dalam form isian kualifikasi dan tidak disampaikan ke dalam penawaran, maka dianggap tidak menyampaikan daftar isian personil dan gugur administrasi. Jadi dia ngisi tapi tidak di form isian kualifikasi, tapi di dalam dokumen penawaran. Ini dianggap dia tidak menyampaikan daftar isian personil. Selanjutnya, apabila salah satu nama personil tidak diusulkan, posisi jabatan tidak sesuai, jumlah pengalaman tidak sesuai, maka ya gugur. Selanjutnya, apabila daftar isian personil manajer disampaikan dalam form isian kualifikasi dan disampaikan ke dalam penawaran, maka yang dievaluasi adalah daftar isian personil manajerial yang ada di dalam penawaran. Saya lanjutkan, ini contoh ya untuk evaluasi manajerial. Tata cara penilaiannya Pokmil atau kelompok pemilihan, Pokja pemilihan ya, menilai bahwa substansi daftar riwayat pengalaman sudah mencukupi substansi daftar pengalaman pekerjaan sesuai dengan dokumen pemilihan. Apabila meragukan, Pokmil dapat melakukan klarifikasi kebenaran. Ya, jadi jangan menjustifikasi salah dan benar sebelum mengklarifikasi kepada peserta. Peserta yang tidak memberikan tanggapan ya, dicuekin ya, Pokja dicuekin. Mangkal nih Pokja ya. Peserta yang tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi maka menggugurkan. Ya. Jadi ini contoh daftar riwayat ya. Ini contoh daftar riwayat. Selanjutnya ya, untuk personil manajerial ya, yang dilihat adalah referensi ya. Kita mau lihat sih referensinya bagaimana si A si B ya. Referensi yang mengeluarkan itu PA, KPA, PPK. Ini untuk proyek pemerintah. Lalu kalau referensinya dari swasta apa? Karena kan persyaratan referensi kan boleh dari swasta. Maka unsur yang memberikan ya pengalaman adalah direktur atau developer ya. Direktur atau developer. Ini dari swasta. Lalu bagaimana cara menilai pengalaman? Referensi bukan dari pengguna jasa maka tidak dinilai. Ya. Referensi dari pengguna jasa, ini kan pengguna jasa ya. Apabila meragukan, maka Pokmil dapat melakukan klarifikasi kebenaran. Nah, ini kembali ya. Pokmil itu harus mengklarifikasi semua data yang masih tidak jelas.
Jangan langsung kemudian menjustifikasi ini salah dan benar karena alasan waktu. Kalau alasan waktu kan bisa disetting ditambah. Peserta yang tidak memberikan tanggapan atas permintaan ini maka digugurkan. Lanjut, ya ini cepat saja waktunya terbatas terkait dengan pengalaman pekerjaan. Tata cara penilaian, Pokja Pemilihan menilai bahwa pengalaman yang disampaikan adalah pengalaman sesuai tingkat pendidikan minimal sesuai dengan Permen PU nomor 9 tentang persyaratan kompetensi subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi. Ini contoh ya. Ahli utama, ya, ahli madya, ahli muda. Misalnya kita ambil ahli madya, lulusan D3. Persyaratan pengalaman S1 minimal 2 tahun. Ya. Kemudian persyaratan vokasi lulus ujian kompetensi. Ini dari evaluasi pengalaman ya, dari pengalaman. Selanjutnya ya, ini dari evaluasi personil manajerial, pengalaman kerja. Pengalaman kerja dihitung per tahun. Ya, contoh ini ya, contoh pengalaman kerja dihitung per tahun. Kita nggak perlu repot-repot ngitung bulan, tanggal, sampai jam ya. Misalnya tahun 2017 bekerja selama 3 bulan. Dihitung berarti pengalamannya adalah 1 tahun anggaran. Contoh lagi, tahun 2018 bekerja di Dinas A selama 3 bulan. Dan di Dinas B selama 4 bulan. Ini tetap dihitung pengalaman 1 tahun, bukan kemudian dijumlahkan. Ya. Tata perhitungannya, tata cara penilaiannya sudah saya sampaikan tadi ya. Lanjut saja ke peralatan. Ya. Ini peralatan ini luar biasa jelimet ya bagi seorang pokmil. Harus klarifikasi, harus melihat kelengkapan ini dan itu. Lalu bagaimana sih di Permen PUPR yang baru terkait dengan peralatan? Yang pertama adalah milik sendiri. Ya, milik sendiri, bukan pinjam ya. Milik sendiri. Bukti kepemilikan yang harus kita lihat ya, kalau itu pengakuan milik sendiri. Peserta harus bisa menyampaikan bukti kepemilikan BPKB, STNK, invoice ya. Dari ketiganya ini kalau misalnya tercantum, oh berarti milik sendiri. Ya. Selanjutnya, di awal dulu. Nah ini ya, tata cara evaluasi. Yang perlu menarik ya, Pokmil tidak menilai masa berlaku surat kendaraan. Ya. Ini bukan tugasnya Pokmil ya. Pokmil tidak menilai masa berlaku surat kendaraan. Ya. Ini yang menilai polis ya, bukan Pokmil ya. Selanjutnya bukti kepemilikan terkait dengan jenis ya, kapasitas, jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Tata cara evaluasinya adalah jenis kapasitas dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sesuai. Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan. Jangan kemudian ini Pokmil itu terlalu teliti banget sehingga persyaratan penilaian yang tidak perlu selanjutnya diadakan. Nah, tipenya apa? Saya tidak suka ini Hino, saya sukanya Toyota. Kalau Toyota lulus ya, berarti ini tidak termasuk dalam tata cara penilaian klarifikasi. Saya lanjutkan terkait dengan ini yang tadi milik sendiri ya. Sekarang ke sewa beli ya. Sewa beli kan ada menyatakan di surat penawarannya barang ini sewa beli ya. Lalu bukti kepemilikannya apa? Peserta harus menyampaikan bukti kepemilikan. Contoh ya, bukti pembayaran sewa beli, invoice, DP atau angsuran. Misalnya mobilnya itu masih baru. Kemudian penyedia merasa hutang ya, hutang. Kan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang membelinya tidak cash, tapi hutang lewat leasing misalnya. Sewa beli, invoice atau DP angsuran ini cukup ya, cukup untuk
mengetahui bahwa itu milik atau bukan. Bukti pembayaran sewa beli dengan memastikan apakah dalam surat sewa beli tersebut sudah terdapat pembayaran uang muka dan atau jika peralatan tersebut dilakukan dengan sewa beli kontrak panjang, maka dipastikan juga terkait angsuran untuk memastikan bahwa peralatan tersebut masih kuasa pemilik alat. Ya, ini perlu disepakati ini masih kuasa pemilik alat. Jadi contoh misalnya, contoh leasing, ya beli leasing. Ternyata dia tidak membayar kewajiban angsuran, sehingga suatu saat khawatir barangnya itu disita oleh leasing. Nah ini kalimatnya maksudnya gini, jangan sampai kemudian pada saat proses pelaksanaan, ya pada saat proses pelaksanaan PPK khawatir jangan-jangan triknya yang sebagai peralatan untuk melaksanakan kegiatan ini diambil paksa oleh pemilik leasing. Ya. Lanjut, pokja pemilihan. Ya. Pokja pemilihan. Ya, pokja pemilihan memastikan, Mas Bagus, Mbak Lilis suruh volumenya. Pokja pemilihan memastikan bahwa peserta sudah menyampaikan surat perjanjian ya. Ini untuk surat perjanjian sewa ya. Ini nanti juga banyak sekali ditemukan model peralatan dengan surat perjanjian sewa. Peserta harus menyampaikan surat sewa perjanjian atau surat penguasaan bukti kepemilikan peralatan. Cara evaluasinya bagaimana? Ini nomor 2 ya. Yang dimaksud bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa harus dipastikan atas nama pemilik pemberi sewa. Ini banyak sekali pengakuan ini ya. Ini yang ketiga. Nah, yang kedua, sorry. Banyak sekali ketika si penawar mengatakan bahwa ini surat perjanjian sewa, ketika diklarifikasi itu bukan atas nama si pemberi sewa. Jadi intinya saya pemberi sewa tapi menyewakan lagi. Ini banyak ya, banyak ditemukan. Ya, untuk yang poin 2 ini. Jadi sewa menyewakan lagi. Ini hati-hati untuk pokja. Yang dimaksud penguasaan peralatan adalah pemberian kuasa berdasarkan surat kuasa dari pemilik alat ke pemberi sewa. Dalam hal ini alat yang diperjanjikan dalam surat sewa, alat bukan alat kepemilikan pemberi sewa. Ya. Ini betul-betul miliknya, milik si pemberi sewa. Selanjutnya, ya ini menarik ya untuk peralatan ini. Kita ke evaluasi peralatan utama ya, misalnya dump truck 2 unit, 1 unitnya 3 ton, mobil kren 2 unit, satunya 20 ton. Ya. Kemudian ini dokumen lokasi Jakarta ini apabila misalnya di Jakarta ya. Selanjutnya ada lagi si penawar yang mengatakan saya punya dump truck, tapi posisi di luar ya, di Semarang misalnya. Saya punya mobil kren lokasi di Padang. Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. Nah, kalau ini misalnya ada amanah oleh Permen PUPR bahwa klarifikasi sampai ke fisik, maka Pokja akan kehabisan waktu untuk mengklarifikasi. Misalnya mobil kren lagi di Padang, berarti untuk masa-masa pandemi ini Pokja harus ke Padang. Di sana 7 minggu di karantina, ya 7 hari di karantina. 7 minggu, 7 hari habis. Sekarang mau masuk ke Jawa lagi di karantina. Habis 14 hari. Ya. 14 hari, Pak Prof. Ini kesempatan untuk melarikan diri, Pak Prof. Dengan alasan klarifikasi. Jadi klarifikasi ini hanya dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik, ya, tidak terhadap fisik. Ya. Walaupun sebenarnya kita khawatir ya, jangan-jangan nggak jelas fisiknya, sudah tidak bisa layak untuk digunakan.
Setelah peralatan kita ke RKK ya. RKK ini menurut kita ya ini barang baru ya, barang baru mulai dari 2018, 19 ya, 2020 apa sih RKK ini ya. Kita harus memperdalam juga terkait dengan persyaratan ini. Rencana keselamatan konstruksi harus memiliki syarat ya, paling tidak ada 9 elemen. Yang pertama, elemen SMKK itu meliputi kepemimpinan, kemudian perencanaan, kemudian dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, sampai dengan fakta ya, fakta komitmen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, cara mengevaluasinya adalah sesuai dengan Permen PU. Kita ke elemen 1 ya, di elemen 1. Di kepemimpinan. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi ketentuannya adalah fakta. Ya. Satu cara evaluasinya adalah POKMIL menilai apakah fakta keselamatan konstruksi sudah ada atau tidak ada. Fakta keselamatan komitmen yang disampaikan adalah yang berisi 7 pernyataan. Ya, ini contoh ini, fakta ini ya, ada 7 pernyataan. Namun POKMIL tidak menggugurkan fakta komitmen keselamatan konstruksi yang tidak bertanda tangan ya. Di zaman IT ini ya kita jangan berpikir 10 tahun yang ke belakang ya. Ada tanda tangan basah, ada stempel cap basah ya. Ini riweuh kalau orang Sunda itu bilang riweuh. Jadi kalaupun tidak ditandatangani ya, jadi tidak menggugurkan. Saya lanjutkan untuk perencanaan keselamatan konstruksi elemen 2. Ya, ini pakai elemen. Di perencanaan ya, ketentuannya adalah ada uraian pekerjaan, manajemen risiko, kemudian penjelasan manajemen, penjelasan tindakan ya, yang meliputi sasaran khusus dan program. Evaluasinya bagaimana? POKMIL hanya menilai apakah form elemen itu ada atau tidak, ya, ada atau tidak. Ya, POKMIL menilai ada atau tidak. Memastikan peserta sudah mengisi semua tabel. Ya. Apakah tidak apabila tidak terisi semua, maka dianggap tidak menyampaikan elemen perencanaan. Penilaian terisi Pokja tidak menilai benar atau salah, sing penting ono, ya. Wong Jawa iki sing penting ono. Ya, yang penting ada. Ya, mungkin buat Pak Eka yang dari Jogja paham. Sing penting ono Pak Eka. Selanjutnya identifikasi bahaya, penilaian risiko pengendalian. Ya, ini identifikasinya ya. Ini bisa dilihat di SDP. Mulai deskripsi risiko, penilaian tingkat risiko, penilaian sisa risiko. Ya. Keterangan kolom 1, 2, 3. Ini PPK ya, PPK yang mengisi. PPK mengisi kolom uraian pekerjaan, identifikasi bahaya. Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya. Ya. Kolom 12 sampai 16 diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan, berdasarkan analisis K3. Ya, ini penawarannya di sini ya. Ini diisi oleh K3 yaitu kolom 12, 13, 14 sampai 16. Lanjut rencana tindakan. Ya, rencana tindakan. Waktunya kurang berapa menit Pak Mukis? Ini rencana tindakan ya, sasaran khusus program. 10 menit lah. 10 menit. Ya. Oke. Okay. Oke. Masih banyak kah? Masih sedikit. Oke, sip. Elemen 3, dukungan keselamatan konstruksi. Ya, ini diisikan ya. Ini contoh-contohnya sudah ada. Nah, ketika kita mempersyaratkan di elemen 3, dukungan keselamatan konstruksi, tata cara evaluasinya adalah POKMIL hanya menilai. Ya. Apakah for elemen dukungan keselamatan konstruksi ada atau tidak ada. Ya. Sing penting ono ya Pak Eka, sing penting ono. Ya. Pokja tidak menilai benar atau salah. Nah, mungkin suatu saat tidak seperti itu ya. Ini namanya masih perkenalan ya. Edukasi ya, masih edukasi. Sing penting ono sih. Ya.
Kemudian elemen 4, operasi keselamatan konstruksi. Iki nomor 4, Pokja tidak menilai benar atau salah. Iki menilai podo. Sing penting ono, Pak Eka. Ya, sing penting ono. Lanjut, ini tabel analisis ya, dicentang-centang ya, dicentang-centang, centang. Oh ada. Selanjutnya elemen kelima, keselamatan konstruksi. Ini sama, yang penting ada. Selanjutnya, percepat ke evaluasi harga. Evaluasi harga hanya dilakukan untuk 3 peserta terendah. Ini masih sama dengan Permen PUPR nomor 7 tahun 2019. Hanya sedikit ingin saya sampaikan di file selanjutnya. Nah ini, di penilaian pengadaan K3 ya, di pengadaan K3, komponen K3. Komponen item pekerjaan penerapan SMK3 dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga dengan besar biaya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan SMKK apabila peserta tidak menyampaikan atau nilainya 0 ya, maka dinyatakan gugur. Nah, misalnya ada PPK nih, kalau ingin bikin HPS, yang penting 9 poin ini ada. Ya, 9 poin ini ada. Ya. Misalnya penyiapan RKK, sosialisasi, alat pelindung diri, asuransi ya. Ini 9 item ada. Ini dia 9 item contoh ya, contoh nih, contoh. Penyiapan RKK 1.500.000, sosisnya 1.500.000, alat pelindung diri 10 juta. Asuransi 0, ya misalnya asuransi 0 dan seterusnya. Pokmil menilai setiap item pekerjaan sudah menawarkan biaya SMKK. Apabila ada salah satu tidak ditawarkan, maka tidak menggugurkan, tetapi tetap harus dilaksanakan. Ya, ini untuk asuransi berarti dianggap ada asuransi. Ya, kenapa 0? Ya kita bilang salahnya sendiri ya. Salah dewe ya Pak Eka ya, tidak mengisi. Lanjut di harga timpang ya, harga timpang. Harga timpang ini tidak ada perubahan ya. Harga satuan sesuai dengan lampiran dinyatakan timpang ya. Ini sama masih di PUPR nomor 7 ya. Harga timpang. Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan timpang kepada PPK ya. Ada laporan ya. Pokja ini tolong ya untuk yang biasa jadi Pokja. Ketika ngecek aritmatik kemudian ada pekerjaan timpang, diverifikasi ya, dikumpulkan mana-mana saja yang masuk dalam pekerjaan timpang, lalu disampaikan ke PPK, ya, sampaikan ke PPK. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kewajaran harga, ya. Jadi Pokmil ini menilai kira-kira wajar tidak sih ya yang ditawarkan ini ya. Lalu bagaimana sih untuk melihat wajar dan tidak? Apa yang harus dilakukan? Ini ada 6 item. Yang pertama, Pokja minta peserta untuk menyampaikan analisis. Pokja minta peserta menjelaskan. Ya, saya ulangi. Apabila Pokmil ya memutuskan bahwa ini timpang ya, untuk meyakinkan ya. Nah, untuk meyakinkan itu kan tidak boleh ya Pokja itu langsung menjustifikasi bahwa ini timpang, tapi harus ada klarifikasi. Pokja minta peserta menjelaskan dulu. Pokja meminta peserta menjelaskan apabila kuantitas koefisien berbeda. Pokja meminta peserta menjelaskan harga dasar rupiah, alat dan bahan, dan seterusnya. Nah, ini harus ada penjelasan intinya. Ya. Contoh ini ya, contoh pekerjaan A turun 10%, pekerjaan B turun 20%, setelah dijumlah 87%. Timpang. Lanjut, Pokja meminta penjelasan ya dari 1 sampai 6 ini ya, ada penjelasan ya. Penjelasan, misalnya minta penjelasan kuantitas berbeda. Ini minta penjelasannya bagaimana ya. Kemudian Pokja meminta harga rupiahnya bagaimana sih? Kok bisanya berbeda? Nah, ini diminta juga. Kemudian kuantitas koefisiennya ya, kuantitas kali harga klarifikasi ya, sama dengan hasil harga klarifikasi. Ini juga dilihat ya, diminta supaya
penyedia itu memberikan klarifikasi dan tidak boleh sepihak. Ini hasil akhir. Jika total harga klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar nilai 5% dari total HPS. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar itu artinya tidak untung. Ya. Jadi ini ada alasan. Ya. Jadi kita tidak usah bingung-bingung lah kalau ada penawaran kok ndelosor-ndelosoran. Ya. Ini sudah ada ketentuannya. Kalau ndelosor kira-kira kita curiga bahwa itu merugikan, ya bisa digugurkan. Ya. Dinyatakan tidak wajar. Kasihan ya nanti kalau maju ke PPK, PPK-nya harus setiap hari ke lapangan, takut-takut ada yang volume-volume yang dicuri. Jadi dari sinilah tugas dari Pokja membantu PPK kaitannya dengan harga timpang atau harga tidak wajar. Kemudian bagaimana pembuktian kualifikasi, ya ini sudah mirip-mirip ya, masih sama dengan Permen PU yang lama ya. Sama pembuktiannya, administrasi kualifikasi, teknis kualifikasi, keuangan kualifikasi. Administrasi kualifikasi dibuktikan SPU, NPWP, perpajakan, atau pendirian perusahaan. Pembuktian kualifikasi yang dibuktikan di CJK, SPU, NPWP, perpajakan, akta perusahaan. Di situ ada cara-caranya ya. Di file itu sudah saya sampaikan cara-caranya. Kemudian yang terakhir, file yang terakhir ini pembuktian kualifikasi di SKP. Ini karena kecil ya, saya sampaikan adalah SKP. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, artinya bohong ya, ini artinya bohong. Maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, artinya ini ada niat tidak baik dari peserta ingin lulus, sehingga pekerjaan yang sedang dilaksanakan tidak dicantumkan supaya SKP-nya memenuhi. Ya, ini dikenakan sanksi daftar hitam. Saya kira itu Prof. Muklis yang bisa saya sampaikan di materi penyusunan dokumen tender, serta bagaimana mengevaluasinya untuk pekerjaan konstruksi, untuk kualifikasi kecil. Jadi intinya ini sudah kami batasi. Pertanyaan-pertanyaannya nanti, Prof. ya diingatkan, berarti untuk kualifikasi kecil. Kecil, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan waktu saya sampaikan kembali kepada Prof. Muklis. Matur nuwun. Makasih, Bang Tatang Santani. Pak Muji mau menambahkan sebelum kita diskusi? Pak Muji Santosa mau menambahkan? Nanti sambil jalan aja Pak Prof. Ya, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan ya, ke diskusi. Untuk yang pertama, saya berikan kepada Pak Edi Sutriyono. Silakan Pak. Enggak Pak Edi. Pak Edi, silakan. Wah, kemana nih? Lanjut ke ini dulu deh, Pak Abdullah. Pak Silakan, Abdullah. Pak. Silakan Pak, Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah, pertanyaannya. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bang. Abdullah dari mana Pak Abdullah? Saya Pak dari Pokja Polewali Mandar Pak. Sulawesi. Polewali Mandar. Polewali Mandar. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Ya. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau terkait masalah biaya SMKK. Ya.
di RAB kan secara aplikasi sudah ditentukan item belanja SMKK. Ya, Dan penyedia sudah mengisi rinci biaya SMKK di isian aplikasi. ya, Di isian aplikasi. Tetapi pada kami saat dibuka penawaran harga, penyedia tidak melampirkan rincian biaya SMKK sesuai beberapa item yang tadi. ya. Pertanyaan saya, apakah itu gugur karena tidak melampirkan rincian biaya SMKK? Ya. Kedua, Pak. Ya. Pertanyaan kedua. Ya. Terkait masalah bukti kepemilikan peralatan. Ya. Terkadang kami mengundang penyedia untuk melakukan klarifikasi bukti kepemilikan peralatan, khususnya perjanjian sewa. Tetapi penyedia tersebut tidak bisa membawa bukti asli kepemilikan dengan alasan bahwa pemberi sewa tidak memberikan kepada penerima sewa, sehingga Pokja diminta untuk melakukan klarifikasi ke perusahaan pemberi sewa. Makanya Pokja agak kewalahan kalau ingin mengunjungi perusahaan dan membuktikan bukti peralatan ke pemberi sewa. Itu solusinya bagaimana, Pak? Yap. Yap. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Abdullah. Langsung, Bang, ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama kaitannya SMK ya, RKK SMK. ya. Iya. Iya. Ini ditanyakan misalnya penawar itu tidak melampirkan, ya, tidak melampirkan rincian, ya, melampirkan rincian. Mungkin kalau tadi Pak Abdullah menyimak ya terkait dengan SMKK, saya tadi juga menyampaikan contoh misalnya semua biaya itu sudah ditawarkan ya, ada 9 item. Contoh saja, saya mencontohkan asuransi perizinan itu harganya 0, ya, harganya 0. Perizinan aja harga 0, tapi tetap tidak menjadi ini hal yang menggugurkan. Intinya bahwa nanti pada saat pelaksanaan, ya, si penawar ini akan memberikan asuransi, apalagi kalau itu rincian ya, apalagi itu kalau rincian. Tadi di beberapa evaluasi saja sudah ada yang mengatakan yang penting ada, sing penting ono, ya. Jadi rincian ini tidak menjadi faktor untuk menggugurkan. Yang penting biaya penerapan dari 9 item yang sudah disampaikan itu ada semua, ya. Toh walaupun tidak dikasih angka rupiah, tetap tidak menjadi dasar untuk menggugurkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bukti kepemilikan peralatan khusus di perjanjian sewa. Pada saat diklarifikasi, si calon penyedia, ya, peserta, ini tidak membawa bukti asli. Ini sebenarnya bagi Pokja ini sudah warning, ya, warning. Ini berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Untuk pokja-pokja yang sudah lama ya, bahasa Jawanya keluyutan ya, ini mungkin sudah ada feeling. Ini mesti perjanjiannya aspal. Nah, namun demikian tidak boleh sepihak ya, tidak boleh sepihak. Kita beri kesempatan ya. Misalnya klarifikasi pertama tanggalnya sudah ditentukan. Kita beri lagi kesempatan ya. Kita beri kesempatan si calon penyedia ini untuk datang kembali, ya, untuk datang kembali dengan membawa dokumen yang kita minta. Baru kalau misalnya yang kedua tidak hadir, ya kita eksekusi, ya kita eksekusi. Atau misalnya Bapak Ibu pengen yakin mau datang ke si pemberi sewa ya, tidak ada masalah. Tapi dari sini sudah bisa kita ambil kesimpulan. Pada saat diundang klarifikasi pertama,
dia tidak membawa bukti asli. Kita beri kesempatan yang kedua, misalnya tidak membawa lagi. Nah, ini sudah warning ya bahwa si calon penyedia ini ada sesuatu. Saya kira itu, Prof. Pertanyaan berikutnya, Prof. Halo, Pak Mukhlis. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Edi Sutriyono. Silakan, Pak. Pak Edi. Atau tadi dia latihan, Pak Gus. Latihan. Latihan resen ya. Latihan. Pak Edi Sutriyono itu, Pak. Pak Edi Sutriyono, silakan, Pak. Itunya di sudah ini? Di mute. Nah, silakan, Pak. Pak Edi. Pak Edi, silakan. Sudah. Mau tanya Pak Edi Sutriyono? Diklik, Pak. Sudah saya kasih kesempatan untuk unmute. Di monitornya, Pak. Pak Edi. Pak Edi, silakan, Pak. Atau lanjut dulu, Bang? Lanjut dulu, Pak. Ke Pak Kuswoyo, silakan, Pak. Pak Kuswoyo. Diklik, Pak. Nah, silakan, Pak. Pak Kuswoyo dari mana nih? Pak Kuswoyo dari mana, Pak? Silakan. Dari mana? Namanya Pak Tatang ini. Dari kabupaten mana, Pak Kuswoyo? Batang, Jawa Tengah, Pak Tatang. Oh, Batang, Jawa Tengah. Dekat Pemalang ya berarti ya? Pekalongan, Pak. Oh, Pekalongan. Ya, silakan pertanyaannya, Pak Kus. Selamat ulang tahun Pak Muji ya. Siap. Ya. Oke. Nah, terkait dengan KSO, Pak. Nah, tadi kan dibahas KSO. Yang jadi pertanyaan saya, KSO itu perlu ada notaris di awal enggak? Atau notarisnya diaktakan itu cukup pada saat pre-award meeting ya? Jadi pertemuan dengan itu sebelum untuk penentuan sama setelah kontrak. Jadi apakah di saat awal KSO itu disampaikan akte notarisnya, akte notaris KSO, atau bisa tidak disampaikan akte dulu, yang penting ada KSO gitu aja. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait fakta yang keselamatan. Kemudian di situ terus syaratnya 7. Kalau misalkan ada penyedia yang hanya mengisi 6, gugur atau bagaimana? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, 2 pertanyaan. Perlu akte notaris enggak untuk KSO-nya, Bang? Siap. Pak Kuswoyo, oke. Akan saya jawab yang pertama terkait dengan KSO. KSO itu perlu dinotariskan atau tidak ya? Jawabannya tidak perlu ya. Yang penting ada surat perjanjian, kaidah-kaidahnya apa surat perjanjian? Ya dengan bermaterai, itu sudah cukup. Tidak perlu dinotariskan ya, terlalu berat. Masih calon kok. Dengan dinotariskan itu sudah ada uang yang harus keluar. Ya. Itu. Apalagi didaftarkan di pengadilan negeri, Bang ya. Wah, berat lagi. Oke. Kemudian fakta keselamatan ya. Fakta keselamatan ini sudah terstandar ya, harus ada 7. Kalau dikurangi ya ini berarti nawar ya. Itu sudah memberikan contoh yang paling gampang. Tinggal mengadop ya. Tidak ditandatangani juga tidak apa-apa. Kenapa harus dikurangi ya? Jawabannya adalah tidak sesuai atau gugur. Ya, lanjut Pak Prof. Siap. Selanjutnya Pak Hendratma. Silakan, Pak. Pak Hendratma. Ya, terima kasih. Dari mana? Iya, terima kasih Pak Mukhlis ya. Dari Trenggalek, Pak. Oh, siap. Trenggalek ya, Pak? Ya. Oh iya, Pak. Dari PU apa dari Pokja, Pak? Dari Pokja, Pak Tatang. Oh, siap. Itu mau tanya itu, Pak. Siap. Pembuktian kemarin sama sekarang itu agak ada ada lainnya ya. Kalau kemarin itu kan itu ya, kalau pembuktian kan kita ngundang 3. Terus kemudian gugur 2 kan tetap lanjut ya. Akhirnya kan pemenang tanpa cadangan gitu ya, Pak ya, kemarin itu. Ya. Itu sekarang kok sekarang kalau kita ngundang 3 terus kemudian gugur 2 kita harus ngundang lagi sebagai penggantinya, ngundang 2 lagi itu gitu Pak ya. Ya, terus. Iya, terus kemudian tentang Pak, tentang
SMKK tadi, seperti SMKK itu. SMKK kan ada kewajiban untuk peserta itu menganggarkan 9 komponen itu ya, 9 komponen itu. Elemen. 9 elemen. Itu misalnya kita nuntut tapi ternyata di HPS itu PPK tidak menganggarkan, itu bagaimana, Pak? Ya. Antara 2 pertanyaan itu, Pak. Tidak menganggarkan apa, Pak? Menganggarkan dirinci itu loh, Pak. Jadi di SMKK itu K3-nya itu tidak dirinci jadi 9 elemen, cuma 1 misalnya K3 1 LS 10 juta misalnya gitu. Misalnya kalau mau dirinci itu ternyata Pak, banyak sekali, misalnya untuk yang personil K3 itu kan misalnya pekerjaannya itu jalan selama 5 bulan, jadi kan mungkin untuk upahnya, untuk gajinya petugasnya K3 itu mungkin 10 juta kali 5 bulan kan sudah 50 juta sendiri. Jadi PPK itu mau menganggarkan itu mau dipecah-pecah jadi 9 elemen tadi tidak bisa, akhirnya terpaksa disatukan LS gitu. Gimana Pak Tatang? Iya. Terima kasih Pak Hendratama. Pak Hendratma Ya Pak Tatang. Hendratma dari Trenggalek. Iya. Pak Muklis, kapan kita ke Trenggalek, Pak Muklis? Oh, deket nih. Kalau ke sana dari Kediri kayak jalan tol, Pak. Jalan mulus. Iya. Langsung Galek ada bis. Iya. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan elemen ya, elemen. Dari bawah dulu aja, Pak. Elemen K3 PPK-nya membuat hanya 1 LS gitu ya. K3 selesai. Nah, yang mungkin yang ingin saya gali lebih lanjut ya, apakah pada saat review dokumen itu tidak diingatkan oleh Pokmilnya? Apakah tidak mengingatkan, itu satu. Kemudian apabila misalnya di HPS-nya ya, di HPS-nya total. Nah, tapi saya belum ada data tambahan ini ya. Data tambahan. Apakah di penjelasan, kan di KAK itu kan ada penjelasan ya. Ada penjelasan. Apakah di KAK-nya juga sudah dijabarkan atau belum? Gitu loh. Kalau misalnya wah belum, Pak. Jadi hanya K3 sekian. Nah, kalau itu sudah terlanjur muncul ya, terlanjur muncul, otomatis nanti ya pada saat pelaksanaan ini si calon penyedia harus melaksanakan ke 9 item ya, ke 9 item. Jadi intinya sudah menjadi peraturan bahwa SMK 3 itu 9 item ya. Namun apabila dari 9 item ini ada 1 item yang dikasih harga 0, tetap harus dilaksanakan. Ya, ini pengaturannya seperti itu. Jadi akan saya sampaikan kembali terkait dengan SMKK ini. Pokja ya, Pokja itu harus menilai setiap item. Ya, jadi mohon nanti ke depan untuk Pokja yang pada saat review dokumen ternyata PPK-nya tidak mau merinci, diharuskan merinci. Jadi tidak kemudian SMK LS. Ya ini belum memenuhi syarat dari sebuah dokumen sebenarnya, Pak. Kemudian pertanyaan yang pertama terkait dengan pembuktian ya. Pembuktian itu ya sampai semuanya selesai. Artinya kalau ada pesertanya 5, ternyata sampai dengan 3 selesai ya selesai. Tapi kalau misalnya ada peserta selanjutnya, ya harus semua dibuktikan. Khawatirnya gini, saya merasa sudah, misalnya saya selaku peserta, dokumennya oke, kemudian bukti-buktinya oke. Padahal waktu itu saya nomor 4, ya, sedangkan nomor 3-nya tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memanggil saya selaku yang nomor 4? Ya. Jadi itu jawabannya saya untuk Pak Hendratma. Selanjutnya Pak Muklis. Siap. Lanjut ke
Pak Penanya yang ketujuh. Hah? Penanya yang ketujuh. Pak Hendro Prasetyo, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Hendro, dari mana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari Kota Tegal Pak. Salam buat Pak Tatang dan narasumber Pak. Siap, silakan. siap. Ya, Salam kembali. ini mau tanya Pak, masalah pembuktian alat Pak. Pembuktian alat. Ya, alat yang kan harus kalau Alat apa, Pak? Alat apa ya? Peralatan. Oh. Iya. Ini masalahnya kalau seandainya nama yang tertentu bukan nama PT, tapi nama perorangan atau bukan direktur, gimana Pak pembuktiannya? Milik sendiri berarti ya? Ya. Nama orang belum balik nama atau apa. Yang kedua, masalah koreksi aritmatik Pak. Yang untuk di atas 20%. Ya. Kewajaran harga. Ya. Nggih. Kenapa? Kenapa, Pak? Pertanyaannya? Cara evaluasinya? Pertanyaannya apa Pak Indro yang nomor 2? Sinyalnya terputus. Halo Pak. Pak Indro ya? Oh ya, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak. Ini ganti suaranya. Terkait ini Pak, terkait penawaran salah satu peserta yang kurang dari 80%, tepatnya 78% dari HPS. Perlakuannya seperti apa Pak? Siap. Siap. Oke. Sudah? Langsung Pak ya? Siap. Sudah, Pembuktian alat ya. Pembuktian alat. Ya. Peralatan, sorry Pak Mulis, saya peralatan. Bukan alat tapi peralatan ya. Milik sendiri itu seperti apa? Ya milik sendiri itu ya atas namanya perusahaan ya. Atas namanya perusahaan atau kalau misalnya kecil atas namanya direktur. Ya. Ini kita berbicara kaitannya dengan peralatan kelasnya kecil. Bukti kepemilikan peserta harus menyampaikan contoh misalnya BPKB, STNK invoice. Apabila dalam hal perusahaan perseroan ya, Pokpil memastikan bahwa nama pemilik dalam bukti peralatan wajib nama perusahaan. Ini perseroan atau PT ya. Apabila bukan perseroan, maka bukti kepemilikan berarti direktur perusahaan. Jelas Pak ya? Ya. Jadi tinggal diklasifikasi aja. Si penawar ini atas nama perseroan ya atau bukan. Ya, kalau perseroan berarti harus nama perusahaan ya. Tapi kalau bukti bukan perusahaan perseroan berarti atas nama direktur. Kemudian terkait dengan penawaran glosor. Ya, penawaran glosor di bawah 20%, malah tadi berapa? 78 ya. 78 Pak. Ya, diklarifikasi Pak, diklarifikasi. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk kewajaran harga kurang dari 80%. Jadi untuk klarifikasi ini untuk menghindari penyedia itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan tidak selesai. Yang ketiga, menghindari penawaran yang penting menang. Ya, ini kalau di Pantura ini nuansanya seperti itu Pak Muklis, yang penting menang sih. Ya, terkait dengan total harga nanti dulu. Nah, ini kasihan ya, kasihan ke PPK. Maka tugas dari Pokja adalah mengklarifikasi data yang diminta apa saja pada saat klarifikasi. Yang pertama, Pokja meminta peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan, meminta penjelasan analisa harga satuan, meminta menjelaskan kuantitas koefisien, meminta harga rupiah alat dan bahan. Ya, dari situ akan kelihatan ya, Dari situ akan kelihatan sebenarnya posisi perusahaan itu rugi atau tidak. Ya, perusahaan itu rugi atau tidak. Kalau rugi, ya langsung aja dieksekusi, ya dieksekusi, dinyatakan gugur pada tahap evaluasi kewajaran harga. Jadi Pokja jangan memaksakan si penyedia yang glosor di bawah 80%
menjadi pemenang kalau belum melewati pembuktian. Ya. Jawaban saya itu. Silakan Pak Prof. Pak Indra, oke ya? Pak Indra oke? Tambahan boleh. Tambahan boleh, Bu. Tentang klarifikasi, Pak. Ya, siap. Jadi, misalkan dari PPK menentukan material tersebut, material X produksi apa gitu, Pak. Sehingga kan ketemu harga dasar sekian gitu ya, Pak. Yap. Nah, misalkan lantai gitu ya. Harga dasarnya dengan standar itu harganya misalkan 1.000, Pak. Terus dari peserta menawarkan lantai yang mungkin lebih kecil dari kualitas itu sehingga harganya lebih kecil, Pak. Di bawah 1.000, misalkan 700, Pak. Itu nanti seperti apa, Pak? Sehingga kan akhirnya jumlah harga satuannya jadi glosor gitu, Pak. Ini pekerjaan lantai ya? Hanya pekerjaan lantai atau gedung, Pak? Trotoar, Pak. Oh, trotoar. Oh, ya, trotoar kan luas ya, Pak. Harga, iya. Dari harga dominannya. satuan material penutup lantai itu, misalkan keramik ya, Pak. Iya. Padahal PPK menentukan standar merek X ini ya, Pak, gitu, Pak, merek ya. Dengan ketemu harga dasar sekian. Tetapi dari penyedia setelah diklarifikasi pakai standar yang lebih rendah sehingga harganya lebih turun, Pak. Iya. Sehingga ketemu harga glosor. Gimana, Pak, anunya? Perlakuannya. Oke, perlakuannya, Pak. Sebelum kita menentukan glosor itu boleh wajar, boleh tidak ya, Pak. Boleh wajar atau tidak. Dengan ketentuan barang yang disampaikan. Itu speknya sesuai atau tidak. Nah, oke, taruh aja misalnya sesuai yang diharapkan, misalnya ya. Kemudian kita uji, ya, kita uji dengan slide saya tadi ya, yang nomor 40 ya, sekitar nomor 40 itu ada 5 alat uji. Silakan dimasukkan ke 5 alat uji itu. Nanti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya tetap wajar atau tidak. Ya, contoh misalnya Pokja meminta analisa harga satuan, Pokja meminta AHSP, analisa harga satuan, Pokja meminta kuantitas koefisien yang berbeda, Pokja meminta dan seterusnya dan seterusnya. Itu alat ujinya, Pak. Kalau ternyata itu kesimpulannya wajar, ya diterima ya, Pak ya. Tapi kalau kesimpulannya tidak wajar, ya berarti digugurkan, Pak. Ya. Coba untuk problem ini dilihat kembali, saya khawatir di kualitas ya, di kualitas keramiknya. Jangan-jangan dia membeli yang pertama BS, ya, membeli kualitas BS. Atau misalnya bisa saja dia pesan, ya, pesan. Nanti silakan diklarifikasi kembali, ya, karena kalau 75% itu mengkhawatirkan. Atau misalnya pada saat membuat HPS-nya memang terlalu tinggi, ya. Ini kecurigaan saya saja ya, Pak ya. Saya kira itu. Atau jangan-jangan konstruksi terkait dengan itu gampangan glosor, Bang. Ya makanya untuk trotoar ini kan ada material dominan ya, material dominan. Kalau misalnya trotoar itu hanya finishingnya saja, penutupnya bisa jadi material dominannya lantai. Tapi kalau dikerjakan dari nol, siapa tahu ya pakainya Yudit, ya, atau siapa tahu pakai campuran batu kali ya. Saya yakin itu dominannya bukan lantai. Kalau saya melihat ini mungkin dia hanya rehab ya, rehab atau peningkatan trotoar, sehingga angka material dominannya jadinya hanya keramik. Oke. Itu Pak Prof. Siap, Pak Muji mungkin mau menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Koneknya dimakam dulu Pak Prof. Peserta tadi. Oh lanjut, silakan. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang mau download makanan silakan di-download.
Suara saya bisa didengar? Terdengar Pak, jelas. Silakan Pak Muji. Bisa. Ya. Ya, tentang KSO tadi memang tidak perlu dinotariskan ketika tender, ketika berkontrak. Dulu kita sering jalankan agar di Permen PU 14 tahun 2020 ini di formatnya itu ada dinotariskan ketika berkontrak. Tolong dicermati aja lah ya. Ya, silakan mengenai KSO tadi. Ya. Terus berikutnya yang 80% tadi, ya, penawaran yang nawar di bawah persen diklarifikasi rugi atau tidak rugi. Bukan ditanya sanggup atau tidak sanggup. Jadi hitung-hitungannya ada contohnya juga di Permen PU yang terbaru ini. Kalau rugi digugurkan, kalau tidak rugi ya bisa berlanjut walaupun di bawah 8%. Jadi diceklah rugi atau tidak rugi, diklarifikasi. Kalau hasilnya rugi ya digugurkan lah. Oke, itu aja. Oke, sip. Lanjut ya, Bang. Lanjut ya. Silakan Pak Hari. Ada yang melambaikan tangan itu, Pak. Silakan Pak Haryadi Yuriansah. Silakan Pak Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya Haryadi Pak dari Pontianak Kalbar. Dari Pokja apa? Pokja atau apa Pak? Ya, Pak. Pokja Pak. Pokja, silakan. Saya ingin bertanya tentang personel manajerial Pak. Ya. Jadi personil manajerial itu kan contohnya udah Bapak kasih slide tadi seperti pelaksana dengan K3. Nah, jadi misal si pelaksana ini memiliki pengalaman 3 tahun, nah sedangkan petugas keselamatan konstruksinya itu memiliki pengalaman 2 tahun. Misal Pak. Nah, ini kan kalau di Permen 14 itu kan pengalaman itu kan dinilai bukan jabatan, Pak. Walaupun kebanyakan sekarang mereka banyak menilai tentang jabatan begitu. Nah, di sini kan bicara tentang sertifikat keahlian atau keterampilan yang dinilai, Pak. Ini salah satu contoh misalnya case, saya contohkan ya Pak, case misalnya si pelaksana jembatan ini harusnya kan dia mempunyai referensi kerja tentang jembatan selama 3 tahun terakhir. Ketika ada salah satu referensi kerjanya itu menggunakan gedung atau jalan, apakah itu kita bisa menggugurkan ya Pak? Yang pertama Pak. Nah, sedangkan yang kedua, petugas keselamatan konstruksi. Nah, kalau kita berpikir secara sertifikasi kemampuan Pak kan, artinya referensi petugas keselamatan konstruksi, dia bisa dalam 2 tahun terakhir, dia bisa memberikan referensi kerja jalan, memberikan referensi kerja jembatan, atau referensi kerja gedung. Nah, karena konstruksi itu kan, keselamatan konstruksi kan bukan hanya gedung, Mbak. Artinya ada jalan, ada jembatan. Nah, itu penilaian tentang personel manajerial seperti apa sih, Pak? Ya. Pemahaman dari tentang yang evaluasi manajerial nih, Pak. Udah? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Haryadi dari provinsi ya, Pak. Kalbar. Dari kota Pak, Pontianak Pak, kota Pontianak. Kota Pontianak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan personil manajerial. Misalnya ya, pengalaman tidak sesuai. Pekerjaan jembatan kok ditawar ya, ditawar dengan pengalaman gedung. Ya tentu hasilnya tidak sesuai atau gugur ya. Ini yang persyaratan personil manajerial untuk pelaksana. Yang kedua untuk penilaian manajerial petugas keselamatan konstruksi. Ya. Nah, yang dipersyaratkan di sini yang penting dia ada ya, ada posisi. Tidak kemudian harus berpengalaman sekian tahun. Ya. Jadi intinya bahwa terkait dengan K3 di usaha kecil ini tidak mensyaratkan pengalaman. Saya kira itu Pak Haryadi terkait dengan personil manajerial. Terima kasih Pak Haryadi dari Pontianak.
Begini Pak, kalau PPK mensyaratkan, kita Pokja nih kan, PPK mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi harus 2 tahun, 3 tahun, itu bagaimana Pak cara penilaian dalam tendernya? Misalnya PPK itu memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa, karena ini kan sebenarnya persyaratannya sudah minimal, minta orang yang ahli. Berarti kan ini menambah persyaratan minimal menjadi persyaratan yang lebih. Nah, untuk penambahan persyaratan ini sudah ada ketentuannya, harus ada surat persetujuan, Pak. Surat persetujuan dari instansi teknis dan inspektorat untuk APBD. Begitu, Pak ya? Oh gitu Pak ya. Berarti kalau untuk pengalaman petugas keselamatan konstruksi itu kalau menambah pengalaman harus ada persetujuan Pak ya? Ada persetujuan. Ya, karena kalau untuk ini Pak, kalau untuk misal contoh pelaksana jembatan ini kan katanya minimal memiliki pengalaman 3 tahun. Nah, kalau misalnya PPK-nya meminta 5 tahun, apa perlu persetujuan juga Pak? Untuk pelaksana jembatan ya, pelaksana jembatan misalnya ya. Contoh di PPK minta 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Ya, lebih dari 3 tahun. Jadi persyaratan-persyaratan terkait dengan pengalaman ini kan kembali ke keyakinan ya, keyakinan dari PPK, apakah pekerjaan ini dapat dipegang oleh penyedia yang tidak berpengalaman atau tidak berpengalaman. Dalam hal ini personil manajerial karena kegiatannya jembatan, ya, maka poin yang penting adalah memang diutamakan di pelaksana jembatan misalnya. Kemudian untuk pelaksana jembatan ini apabila kemudian ada pengalaman kerja misalnya menambah. Karena ini dicontoh ya, dicontoh ini memiliki pengalaman 3 tahun. Untuk jembatan ini penambahan pengalaman 3 tahun karena tadinya sudah ada menjadi tambahan ya. Tambahan tahun saja ya. Beda kalau tadi yang keselamatan konstruksi itu kan berarti tanpa pengalaman pun bisa. Nah, untuk penambahan pengalaman di pelaksana jembatan ini PPK langsung bisa menentukan. Ya, tidak perlu ada tambahan pengalaman persetujuan. Oh, seperti itu, Pak. Iya, cukup dengan KAK ya, dari KAK-nya PPK. Iya. Pengecualian untuk petugas keselamatan konstruksi. Iya. Kecuali menjadi ahli, Bang ya. Nah, kecuali menjadi ahli, sama-sama pelaksana. Ya. Oke, Pak Arjadi ya. Ya, terima kasih. Ya, masih. Lanjut Pak Muhammad Ali, silakan Pak. Penanya ke-9, Muhammad Ali. Muhammad Ali, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dari mana Pak? Dari Biro PPJ Provinsi Jawa Timur, Pak. Oh, silakan. Biro PPJ Jatim. Jatim. Pak Yus. Pak Yus sudah bergeser. Iya. Gini Pak, saat Din menyampaikan satu perihal ini, klarifikasi pengalaman personil manajerial dan perusahaan. Kan kita klarifikasinya ke peserta, nggih. Apa boleh klarifikasinya kepada pengguna jasanya, Pak? Oh, iya. Itu soalnya saya pengalaman sih kalau kita klarifikasi ke pesertanya yang mesti dijawab, oh ya asli. Mohon maaf. Terus yang kedua perihal ini kewajaran harga. Satu mohon sharing file Excel yang dipresentasikan tadi, yang untuk Excelnya itu. Terus yang saya tanyakan, biasanya yang membuat ini analisa harga itu kan kalau sesuai ini peraturannya kan dari penyedianya, dari pesertanya. Nah ini mereka buatnya itu ya istilahnya ala kadarnya bentuk Excel, pokoknya dia dapat harganya dari toko, harganya sekian Pak, harganya terus dikalikan ini apa kaliannya dari kita ya sudah dapat, atau kalau biaya tenaga ya tenaganya di daerah saya itu tukangnya itu harganya sekian seharinya Pak. Akhirnya jatuhnya memang
benar juga kalau harganya akhirnya itu tadi Pak, ndelosoran itu mensiasatinya atau anunya bagaimana gitu. Yep. Sementara itu Pak, yang bisa saya sampaikan mungkin nanti ada tambahan penjelasan. Terima kasih. Ya, ada 2 pertanyaan ya dari Pak Muhammad Ali. Yang pertama, klarifikasi pengalaman manajerial perusahaan atau personil ke peserta atau ke pemberi ya, atau pemberi. Sebenarnya terkait dengan pengalaman kan ada batasan minimum untuk mengklarifikasi. Kalau batasan maksimumnya, misal pun itu Pokja belum puas ya silakan sampai sepuas-puasnya. Batas minimumnya klarifikasi itu memang dilihat si pemberi, dilihat langsung ke penyedia. Penyedia minta mana lihat pengalamanmu, oh iya oke. Nah kan masih ada PAM Pak ya, PAM itu pada saat kita sudah ketemu pemenangnya, kemudian tugas selanjutnya ada di PPK ya, di PPK nanti juga akan diklarifikasi. Tapi kalau misalnya ya pengen tuntas ya, jangan memberikan pekerjaan yang belum selesai secara tuntas. Khawatirnya pekerjaan kita nanti kalau tidak tuntas di tataran PAM justru menjadi tidak lulus. Nah ini kita capek. Ya mendingan sekalian Pak kalau klarifikasi ya di samping ke penyedia atau peserta juga ke pemberi ya, juga ke pemberi. Sama halnya ketika saya memberi saran ke Pokja saya di sini, kalau klarifikasi dituntaskan daripada pekerjaan kita sepertinya sudah 90% oke, ketika dikasihkan ke PPK sama PPK dicek lagi, nah, ternyata ada yang tidak selesai. Itu satu ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kewajaran harga, minta file Excel ya, oke nanti saya usahakan ya. Ini pekerjaan tambahan Pak Prof. Ya. Kemudian terkait dengan AHS ya. Saya pikir diri Pak untuk analisa harga satuan itu kan dibuat oleh seorang yang ahli ya, tidak kemudian ujuk-ujuk ya tiba-tiba muncul AHS sekian. Saya yakin untuk para peserta atau calon penyedia ini membuat AHS berdasarkan keahlian. Kalau misalnya ujuk-ujuk, nah Bapak bisa mengkontrol ya, apakah harga ini wajar atau tidak wajar dengan 5 item tadi yang di file saya itu. Nah, 5 item itu silakan diproses kira-kira harganya wajar atau tidak wajar. Ya. Jangan sampai dengan harga yang drosor ini peserta ya pengen menang, ya, kasihan di PPK. Ya. Silakan dicek ya penyedia itu rugi atau untung. Kalau drosor tapi masih untung atau wajar, ya silakan dilaksanakan. Tuh. Jadi silakan parameternya ada 1 sampai 5 di file saya dicek ya. Kira-kira penyedia ini drosor tapi masih wajar atau drosor tapi kurang ajar. Itu Pak Muklis ya. Pak Puji mau menambahkan nih Pak Puji terkait dengan rugi atau tidak ruginya lagi. Ini yang selalu ditanyakan ya. Kalau dulu kan mampu ya? Tidak mampu. Mampu tidak mampu ya. Sekarang rugi atau tidak? Silakan Pak Muji. Ya tadi yang tanya Pak Ali tadi, kalau ongkos tukang sehari dia nulis 40.000, padahal daerah Jawa Timur misalkan sehari 80.000 Pak, ya itu harus dirubah Pak menjadi 80.000. Ketika dirubah jadi 80.000, ternyata penawaran dia kan itu lebih kecil dari hasil koreksinya, hasil klarifikasinya yang digugurkan, bukan ditanya, sanggup Pak saya bayar 40.000 tukang itu? Biasa begitu, bukan. Ditulis pada harga sewajarnya, ongkos tukang berapa di Surabaya sehari? 80.000, dan nulis 40.000, begitu kita cek, masukkan, ternyata hitung-hitungnya dia rugi, ya digugurkan gitu Pak, maksudnya gitu. Ya. Oke. Contohnya itu ya. Oke, clear. Lanjut. Mbak Tetang, tadi clear ya, Pak Muhammad Ali?
Ya, Pak. Mohon itunya aja, Pak. Yang siap, ditunggu. Siap. Nanti didiskusikan di WA Group ya. WA Group. Pak Nanang Suhendro, silakan Pak. Pak Agus tuh mau nanya tuh, Pak Agus Kurniawan, Jawapura. Agus Kurniawan. Pak Nanang dulu deh, saya kasih kesempatan. Pak Nanang Suhendro, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Nanang Suhendro dari Pokja dari Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Dari mana, Pak? Provinsi Kepulauan Riau, Pak. Kepulauan Riau. Iya, Kepri. Ya, terkait pertanyaan di slide Bapak terakhir tadi mengenai SKP, Pak. Yap. Di situ kan pertanyaan saya, bagaimana bila data pekerjaan sedang dilaksanakan ternyata tidak benar? Yap. Tetapi tidak mempengaruhi SKP-nya, Pak. Jadi mencukupi. Itu apakah digugurkan atau tidak? Karena di slide terakhir kan apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak mempengaruhi. Yes. Kata-kata apabila ini yang jadi pertanyaan saya, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, ada lagi? Sementara itu dulu, Pak. Oke, itu aja, Pak. Makasih. Pak Nanang ini jauh-jauh loh. Nanya dari Riau hanya satu pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan sudah terwakili gitu kan. teman-teman tadi, Pak. Siap. Lanjut, Bang. Oke, terima kasih Pak Nanang. Luar biasa sekali ini pertanyaannya jeli. Jadi kalau orang pantasnya Pak Nanang ini orang hukum ini. Jadi melihat kalimat per kalimat ini maknanya memang berbeda. Ya. Jadi betul Pak Nanang, di SKP ini ya apabila peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan, ya, maka pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, ya, maka dinyatakan gugur. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya pertanyaannya itu bagaimana kalau misalnya berbohong tapi SKP-nya memenuhi, Pak. Berbohong tapi SK-nya memenuhi, ya. Artinya dia tidak menulis, ya. Artinya tidak menulis. Ya, tidak menulis pengalaman, tapi dampaknya memang tidak ada apa-apa. Ya. Ya. Ya itu berarti tidak masuk ketentuan, Pak. Ya. Jadi di sini tidak ada pernyataan di depan tidak boleh berbohong, ya. Kalau tidak salah dulu ditemukan berbohong. Di surat pernyataan, ya. Kebenaran data itu, Pak. Iya, di surat pernyataan, ya. Di surat pernyataan itu memang kemudian semua terikat oleh pernyataan yang dibuat. Kalau kita hanya membaca per satu pasal di SKP ini memang faktanya tidak ada masalah, Pak. Dia tidak mengisi tapi tidak menyebabkan SKP-nya memenuhi. Nah, kalau menurut saya ditarik ke muka, Pak, yaitu di apabila, ya. Mungkin Pokja sudah hafal ada surat pernyataan tentang apabila pernyataan ini tidak benar, ya, dan seterusnya, ya, itu ada dampak dan sanksinya, Pak. Walaupun memang sepintas di salah satu pasal tentang SKP ini terkesan walaupun dia berbohong tidak mempengaruhi. Selama SKP-nya masih memenuhi, ya. Iya. Jadi saya melihat dari sisi kebohongannya aja, Pak. Jadi nggak ada masalah, Pak, ya? Ya. Gimana, Bang? Ya. Ada masalah nggak dengan kebohongannya itu, gitu? Ada masalah lah, Pak. Ya, ada masalah. Siapa tahu gini, siapa tahu si penyedia itu sebenarnya ada yang ingin disembunyikan. Ini kembali kita ke melihat ke niat nih, Pak. Ya, melihatnya ke niat, ya, keniatan kebohongan. Walaupun sebenarnya pada saat menghitung oleh Pokja tidak ada masalah. Gimana Pak Nanang? Ya, saya kira cukup, Pak. Oke. Pak Muji menambahkan? Oh, enggak ya, saya abstain aja. Ya. Pertanyaan ke-11. Oke, selanjut ke Pak Yuda Permana. Silakan, Pak. Pak Yuda Permana, silakan. Dari mana? Suaranya, Pak, kurang nampak suaranya. Suaranya nggak nampak, Pak. Ya, biar nampak ini. Orangnya soalnya nggak nampak.
Silakan Pak Yuda. Suaranya tidak terdengar, Pak. Bisa nggak pakai earphone mungkin? Langsung dengan HP atau dengan komputer? Cek, halo? Halo? Ya, silakan. Ada, Pak. Saya Yuda, Pak, dari UKPBJ Garut. Garut, Pak, ya? Dari Garut, Pak. Saya mau bertanya ini bagaimana jika data kualifikasi diunggah pada penawaran tenis? Jadi upload bareng Apendo gitu, Pak. Apakah itu menggugurkan atau tidak? Salah ruang gitu? Salah ruang, salah kamar. Gitu, Pak. Salah kamar. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasan mengenai pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Ulangi, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, sorry. Yang kedua itu pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja untuk personil manajerial ini, Pak. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA atau SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Oke. Pengalaman. Yang pertama salah kamar, Bang. Ya. Untuk salah kamar ini sebenarnya contoh yang mirip ya. Ini ada di file saya, di slide ya. Slide 1, 2, 3, 4, 5, 10. Di slide 10 ya. Ini contoh juga salah kamar ya. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah. Ya. Maka yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam isian kualifikasi. Ya. Ini untuk Permen PU 7 gugur. Nah, untuk Permen PU nomor 14, dalam hal dijumpai perbedaan, ya, perbedaan mengenai isi data kualifikasi, ya, dengan data yang diunggah, ya, maka data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan kualifikasi. Artinya, apabila salah kamar, sama saja tidak mengisi data kualifikasi, Pak. Ya, artinya gugur, Pak. Oke. Kemudian terkait dengan persyaratan manajerial, ya, persyaratan manajerial dilihat kok dari tahun lulus ya. Tahun lulus ya. Artinya apa? Peserta dapat menawarkan si Excel laku personil hitungannya berdasarkan kapan dia lulus. Ya, berdasarkan kapan dia lulus. Begitu, Pak? Maksudnya Pak, lulus dapat ijazah sekolah apa lulus dapat SK-nya? Ahli SK. Oh, lulus pendidikan, Pak. Oh, lulus pendidikan. Iya. Jadi ketika dia lulus sebelum dapat SK udah dianggap dihitung iya, pengalaman gitu, Pak. Iya, hitung. Oh, gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke. Saya menanggapi ya. Oh, silakan Pak Muji. Saya agak berbeda dengan Pak Tatang ini mengenai isian kualifikasi ya. Isian kualifikasi sama upload kualifikasi. Jadi kalau yang setahu saya di Permen PU yang terbaru ini, ketika itu harusnya diisi di isian kualifikasi, tapi diupload di kualifikasi, itu tidak gugur. Oh iya. Tapi ya, yang gugur itu harusnya isian kualifikasi diisi dalam isian penawaran teknis. Nah, itu. Oh iya. Tolong dicermati lagi ya. Iya. Jadi ada fasilitas unggahan lain, Pak. Iya. Iya. Kalau kualifikasi, ya isian kualifikasi terus ada upload unggahan lain. Iya. Ya, simulasi salah lah misalkan, tapi unggahannya benar, bisa saling melengkapi itu. Iya. Oke. Ya, sepakat. Ya, tapi tolong saya dicermati ya pendapat saya. Ada yang mengatakan itu harusnya isian kualifikasi, upload kualifikasi, tapi diupload di penawaran teknis, gugur itu. Iya. Ya. Tolong dikoreksi saya, benar nggak itu? Ya. Salah kamar gitu. Iya. Presentasi dari PU begitu saya lihat. Iya, betul Pak Muji. Jadi diberi kesempatan ada pengisian di fasilitas pengunggahan lain. Ya, boleh. Saling melengkapi ya datanya. Iya. Oke. Lanjut Bang atau makan siang dulu? Lanjut. Pak Sutekno, silakan Pak.
Pak Sutekno, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Pak Tatang, selamat sore Pak Tatang. Selamat sore Pak Tekno. Dari mana Pak Tekno? Yang ingin Inmen Menteri PU nomor 2 tahun 2020 Pak tentang protokol pencegahan COVID dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Iya. Itu masuknya di mana ya Pak? Dokumennya itu kira-kira gimana pasnya? Iya. Apa di dokumen pemilihan itu kita masukkan atau di apa? Terus yang kedua, kami kemarin kan diskusi dengan perangkat PU Pak. Saya di Pokja ini ya. Kemarin kan ada PPKOM yang mengajukan tambahan usulan persyaratan teknis. Jadi diantaranya persyaratan tenaga sama setungan. Ini memang di situ kan tidak ada format bakunya Pak ya. Ini seperti apa ya? Seperti apa prosedurnya PPKOM bisa mendapatkan persetujuan itu? Karena kemarin juga sempat diskusi juga kalau dia itu kan ada persetujuan dari instansi bidang jasa konstruksi dan pengawasan ya. Itu bagaimana prosedurnya? Karena kemarin juga ada wacana kalau yang meminta persetujuan dari PPKOM-nya OPD selain di PU-an, itu juga kemungkinan kan akan dikaji kembali sama PU-nya. Kemudian kalau di tempat kita kan terkait dengan pekerjaan konstruksi kan ada di dinas teknisnya kan PU2 Pak, PUPR dan Perkim LH yang gedung. Ini kira-kira nanti bagaimana Pak prosedurnya ini untuk itu? Kemudian yang ketiga Pak, untuk tenaga manajerial ini kan saya pernah mendapatkan tenaga manajerial satu orang tapi dia menawar ya dipekerjakan di 2 paket. Karena kebetulan dia memiliki dua SPU yang memang SPU itu kita persyaratkan. Nah, ini kalau kondisi seperti itu bagaimana Pak? Apakah tenaganya tetap kita klarifikasi? Dia mau ikut di mana? Apa melihat dari nilai paketnya atau bagaimana? Karena dua-duanya itu ditugaskan, tapi memang tenaga yang bersangkutan kita tidak tahu kalau dia ditugaskan di perusahaan A dan perusahaan B dalam paket yang sama. Kemudian yang keempat, selanjutnya Pak, cukup ada 3 dulu ada. Pak Tikno ini dari mana Pak Tikno? Saya dari Kabupaten Pekalongan ya Pak. Pak Tikno. Masalahnya ditutupi kok wajahnya itu. Iya makanya. Oh iya, mohon maaf nih Pak, pakai masker sekarang kan new normal tetap pakai masker Pak, pakai masker, cara kerja ya, pakai sanitizer begitu. Terima kasih Pak. Siap Mas Tikno. Yang pertama tuh inmen tentang konflik ditaruh di mana gitu. Ditaruh di KAK Pak. Ya, karena ini lebih ke pelaksanaan ya, lebih ke pelaksanaan. Intinya pada saat pelaksanaan nanti sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian PPKOM ingin menambah persyaratan teknis. Ini jadi sifatnya itu surat persetujuan Pak Tikno nggih. Hanya surat persetujuan. Di tempat kami kebetulan kemarin sudah melaksanakan satu paket ya, walaupun belum selesai, ada penambahan personil ya, ada penambahan personil. Teknisnya ya, karena ke-PU-an ya, kita ke BPUPR ya, kita membuat surat. Jadi si PPK, ya, karena gini, birokrasi ya, ini kaitannya birokrasi. Tentunya birokrasi itu kalau selevel itu baru boleh surat menyurat ya, tidak boleh kalau misalnya kemudian PPK langsung bersurat ke dinas teknis. Jadi melalui KPA-nya atau PPK-nya ya. Melalui KPA atau PA-nya. Misalnya pekerjaan rumah sakit. Kan ada KPA. Jadi yang menyurati itu KPA. Ya. Nah, KPA dasarnya apa? Dasar surat dari PPK. Ya. PPK kemudian mengusulkan kepada direktur rumah sakit. Kemudian direktur rumah sakit bersurat kepada dua instansi teknis tersebut. Nah, itu ya Pak Tikno ya.
Halo Pak Tikno. Ya, terima kasih Pak. Karena kami kemarin yang tadi Pak, yang tenaga tadi Pak. Tenaga, ini yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kalau satu orang menawar ya, di dua pekerjaan? Rumusnya gini Pak. Ini kemarin sudah saya sampaikan di materi jasa konsultansi ya. Satu orang bekerja di dua perusahaan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin kecuali dia berani dibelah jadi dua ya. Membelah diri. Membelah diri ya, mimikri ya. Nah, apabila ini masih tender Pak, masih tender, ditanyakan diklarifikasi, apakah tender yang di pelaksanaan pertama, ya, di pelaksanaan itu sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, berarti tenaga manajerial ini boleh dipakai. Yang kedua, apabila sama-sama tender, ya, satu orang ikut tender A, ikut tender B, ya, itu tidak boleh, ya, harus memilih salah satu Pak Tikno, ya, harus memilih salah satu. Jadi salah satu itu yang jadi pemenangnya mana, ya, tidak boleh kerja di dua tempat, kasihan yang lain Pak Tikno. Begitu Pak Tikno. Ada lagi mungkin? Ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak, saya kira cukup. Oke, matur nuwun Pak Tata. Terima kasih Pak Tikno. Yuk, penanya yang ke-12. Nah, Pak Agus Kurniawan, silakan Pak. Iya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Halo? Ya, silakan Pak. Dari mana? Saya dari UKPBJ Provinsi Jambi, dari unsur Pokja. Ya. UKPBJ Jambi. Iya. Pak siapa Provinsi. ya? Pak Agus Kurniawan. Kirain Pak Agus ini. Oh, Pak, tak kira Pak Jayapura. Pak Agus Jayapura. Silakan Pak Agus Kurniawan. Siap, pertanyaannya yang pertama terkait dengan pengalaman personil manajerial. Misalkan yang dipersyaratkan adalah SKT pelaksana bangunan gedung. Ya. Satu sisi dia menyampaikan pengalaman personilnya, misalnya di tahun 2019 itu misalnya di instansi A pekerjaan pembangunan gedung. Tetapi satu sisi kami mendapati di data lpjk.net itu kan ada data rincian pengalaman personil. Ya. Di tahun yang sama, di tahun 2019, si personil tadi juga memiliki pengalaman kerja di tempat yang lain. Nah, pertanyaannya adalah pada posisi itu data yang mana yang bisa kami selaku Pokja dinilai pengalaman personilnya. Karena ada perbedaan sumber data. Yang pertama lpjk.net, yang kedua dari kurikulum PT yang disampaikan penyedia. Yang kedua, dalam SDP itu ada sanksi. Yang pertama, sanksi terhadap penyedia, itu yang pertama digugurkan sebagai peserta. Dan atau dimasukkan dalam daftar hitam. Pertanyaannya, pada kondisi seperti apa penyedia hanya bisa digugurkan saja, ataukah bisa digugurkan dan masuk dalam daftar hitam? Terima kasih. Itu aja, Pak. Oke. Oke, Pak Agus Kurniawan. Ada dua pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Intinya ada dua data. Yang pertama data dia hanya berpengalaman di instansi A hanya gedung, tapi sebenarnya setelah Pokja menilai-nilai, ternyata dia juga berpengalaman di tempat lain. Lalu yang mana yang dipilih? Ya, jawaban saya apabila ya, salah satunya mendukung ya dengan kegiatan yang ditawar, ya, dengan kegiatan tawar ini tidak masalah. Tapi apabila misalnya pengalamannya gedung, kemudian di tempat lain juga gedung, tapi jenis pekerjaan yang ditawar sebenarnya bukan gedung,
Nah, ini yang tidak diluluskan. Kalau itu masih ternyata pengalamannya sesuai, ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua terkait dengan SDP, ya ini pertanyaan yang susah juga ini. Sanksi terhadap penyedia digugurkan dan atau dapat masuk daftar hitam. Ini pada situasi apa? Pada situasi apa kalau sanksinya ya digugurkan? Atau pada situasi apa hanya masuk daftar hitam? Ya. Ini PR aja Pak Muklis ya. Siap, sambil ngecek nanti saya ya. Di WA Group ya. Pertanyaannya jeli sekali. Nah, ini pasti dirinci ya di standar dokumen itu ada itu ya? Iya ada. Kenapa penyedia harus digugurkan atau gugur dengan blacklist kalian gitu kan? Iya. Baik, nanti kita bahas lagi lebih dalam. Siap. Makasih Pak. Di WA Group ya. Oke, satu lagi ya. Udah jam kurang 1 menit. Pak Wiwit Aditya. Jam 3 lebih 5 menit ya Pak? Oh, jam saya masih belum. Oke, satu kesempatan ya. Satu menanya, silakan Pak Wiwit Aditya. Perempuan kok nggak ada yang nanya sih Pak? Ya itu makanya Bang, saya bingung ini. Perempuan itu kebanyakan jadi direkturnya Bang. Silakan Pak Wiwit atau Pak Wiwit ya? Silakan Pak Wiwit, dari mana? Dari Kubura ya Pak. Silakan. Jauh sekali. Iya. Wiwit. Yang dari Pokja kita. Pokja ya? Iya. Nah, jadi yang provinsi mana Pak? Provinsi Kalimantan Barat. Iya. Jadi ini kan dari persyaratan yang diajukan oleh PPK itu untuk sertifikat keterampilannya itu memakai sertifikat kelas 1 gitu. Nah, dan ditambah dengan melampirkan ijazah. Apakah di Permen 14 ini masih diperbolehkan? Iya. Iya. Terus ini ya, neraca keuangan laporan itu gimana? Terus untuk yang pertanyaan kedua, untuk neraca keuangan untuk pekerjaan menengah ya. Nah, itu apakah pakai audit akuntan publik ini, auditnya itu apakah seperti yang dilaporkan dilaporkan kekayaannya 10% dari APS-nya. Nah, itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama personil manajerial itu pakai kelas-kelas ya. Kelas-kelas ini itu kayaknya aturan lama ya, aturan lama. Sekarang ini hanya dimudahkan ya. Yang penting pelaksana terkait dengan kelas apa di sini di Permen PU yang baru 14 ini tidak dipersyaratkan. Kemudian neraca keuangan sebenarnya ini pertanyaan bukan di kelas ini ya Pak Muklis ya. Tapi saya coba memberikan bonus jawaban ya. Neraca keuangannya seperti apa? Yang penting neraca keuangan ini kan produk akuntan publik ya, akuntan publik ya, bukan neraca keuangan produk akuntan publik yang nilainya nanti memang masih sama dengan 10% HPS minimal. Intinya gini Pak. Jadi untuk yang menengah ini memang untuk neraca keuangan ini produk dari akuntan publik tanpa registrasi. Tapi untuk yang besar produk akuntan publik yang teregistrasi. Bagaimana itu bentuknya itu saya belum bisa menjawab di sini, Pak. Begitu Pak Muklis ya. Siap. Matur nuwun Pak Muklis. Oke. Pak Muji mungkin mau menambahkan terkait diskusi topik. Ya, tadi Pak mengenai SKN tadi digunakan untuk yang menengah, yang besar. Itu bukan neraca. Neraca betul dari auditor. Cuma perdebatannya kan di sana di Permen PU kan ada auditor terregistrasi dan tidak. Padahal kenyataannya semua auditor tuh terregistrasi. Yang penting di sana data keuangan tadi bukan buatan sendiri.
Bukan buatan sendiri. Bukan hitung-hitungan sendiri gitu kan? Apalagi buatan Pak Muklis. Tidak terstandarisasi. Pak Muji, suaranya menghilang. Nah, Pak Muji itu kalau di akhir-akhir acara kegiatan, kalau kegiatannya lewat waktunya itu mesti tiba-tiba hilang. Gitu. Oke, untuk sementara Pak Tatang dulu lah closing statement untuk kegiatan kita hari ini. Ya, Pak Muji. Terima kasih Pak Muklis dan peserta ya. Luar biasa sekali sampai akhir kekuatannya masih utuh Pak Muklis ya. Jadi ini sudah penanda ya bahwa teman-teman di seluruh Indonesia ini sangat antusias terhadap perkembangan perubahan peraturan. Jadi jangan sampai kemudian dengan adanya peraturan yang baru kita tidak update, kemudian paket-paket yang sudah kita laksanakan akhirnya disanggah oleh penyedia. Jadi jangan sampai kita kalah dengan penyedia terkait dengan update peraturan. Nah, ke depan ini mesti akan ada peraturan-peraturan selanjutnya. Ya, saya harapkan teman-teman Pokja maupun PPK dimanapun selalu intens dan update terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Saya kira itu Pak Muklis. Terima kasih. Pak Muji mungkin sudah bergabung? Silakan Pak. Ada telepon masuk itu. Oh begitu. Ada silakan telepon Pak. masuk, hilang jaringan saya. Iya Pak, kalau terima telepon jaringan. Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita hanya bisa menyimpulkan sebagian, ya. Masih banyak yang belum disampaikan oleh Pak Tatang tadi. Kalau masih belum puas, ikutilah hari Sabtu. Masih ada Pak siapa nanti? Pak Anton di hari Pak Sabtu. Anton. Iya. Silakan. Ya, di hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 siang. Ya. Itu aja Pak Polis, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tatang ya. Banyak yang akan beri manfaat yang disampaikan Pak Tatang tadi. Mohon maaf juga pada para peserta kalau belum nyaman. Tadi saya lihat banyak keluhan gangguan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi proses pembelajaran dari kita. Terima kasih, mohon maaf, wassalam. Siap, terima kasih Bapak Ibu Door prize-nya Pak Muklis. Oke, silakan Pak Tatang. Door prize-nya. Oh iya. Pak Tatang silakan, kalau nanti dicatat dari mana sponsornya apa ini. Silakan Pak Tatang. Nggak ada Pak dari sini. Kalau Pak Muji tetap kaos Pak ya? Ada? Dari saya ada 3 bagi yang belum pernah dapat. Iya, gitu. Nanti ya, Pak Muklis akan menentukan siapa yang akan mendapat. Silakan. Siap, baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak narasumber Pak Tatang Sontani dan Pak Muji Santosa. Dan Bapak Ibu semuanya telah mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Kami dari tim menyampaikan permohonan maaf jika selama kegiatan ini berlangsung ada kesalahan dalam penyampaian kami. Dan ikuti kegiatan Muji Santoso Training dan Consulting untuk kegiatan-kegiatan webinar lainnya. Dan saya akhiri, terima kasih. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.